Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap produktif walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Saya Dika Ramadhani selaku perwakilan dari Farmasi 4A Universitas Singa Perbangsa Karawang ingin mempresentasikan tentang kelenjar pituitari dan pengobatan farmakologinya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi yang namanya kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di rongga tulang di dasar otak, tepat di bawah hipotalamus. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar lihat gambarnya nih, itu tuh persis di bawah hipotalamus. Hanya beda jarak sedikit sekali. Dan kalau misalkan secara anatomi, itu tuh tepat di tengah sini, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Hipofisis ini memiliki berat 0,6 gram, kecil sekali ya, dan terletak di dasar otak, di sela tursika bagian tulang dekat chiasma opticus dan sinus cavernosus. Jadi si kelenjar hipofisis ini mengontrol metabolisme, pertumbuhan, reproduksi. Nah, ini dikendalikan oleh sejumlah sistem saraf dan endokrin yang terletak di hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, untuk hormonnya apa saja nanti ada di next selanjutnya. Ada di slide selanjutnya. Lalu untuk kelenjar hipofisis ini sendiri, dia memiliki dua lobus yang terdiri dari hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Kalau hipofisis ini yang posterior itu terdiri dari jaringan saraf dan disebut nama lainnya itu neurohipofisis. Sementara kalau yang hipofisis anterior itu tuh terdiri dari jaringan epitel kelenjar, makanya dinamai adenohipofisis. Adeno yang artinya kelenjar dan hipofisis adalah hipofisis. Jelas ya. Nah, kita langsung masuk ke hipofisis yang posterior. Hipofisis posterior ini sebenarnya tidak menghasilkan hormon apapun, tapi hanya menyimpan setelah mendapat rangsangan yang sesuai baru mengeluarkan dua hormon, yaitu hormon vasopresin dan hormon oksitosin. Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya hanya perpanjangan dari hipotalamus. Nah, jadi terdapat dua hormon pada kelenjar hipofisis posterior. Yang pertama adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini target utamanya adalah rahim dan kelenjar susu pada wanita ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyebabkan kontraksi selama persalinan, juga mempengaruhi produksi susu dan hal-hal lainnya untuk membantu ikatan ibu dengan anaknya. Jadi untuk wanita ini penting banget nih yang namanya oksitosin gitu kan. Lalu yang kedua adalah hormon vasopresin atau antidiuretik hormon ADH. Nah, untuk targetnya sendiri itu adalah ginjal dan pembuluh darah. Fungsinya adalah mengatur jumlah air yang ada di dalam tubuh sebagai homeostasis. Ini dapat bermanfaat bagi tekanan darah serta memastikan ginjal Anda tetap berfungsi pada tingkat yang optimal. Kita sekarang masuk ke hipofisis anterior. Jadi hipofisis anterior ini sebenarnya memproduksi hormon-hormon tropik. Yang artinya apa? Hormon tropik ini berfungsi untuk mengatur sekresi oleh kelenjar lain, misalnya LH. Nah, itu tuh diatur sekresinya oleh kelenjar hipofisis anterior. Dan semua hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior kecuali prolaktin merupakan pemain kunci dalam sistem hormon mereka masing-masing dan mengatur produksi hormon dan faktor autokrin, parakrin oleh kelenjar endokrin dan jaringan perifer lain. Jadi ditegaskan sekali lagi, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior itu bersifat tropik, yang artinya mengatur sekresi hormon lain. Nah, hormonnya ada apa aja? Hormonnya ini ada FSH yang pertama, yang target utamanya adalah ovarium pada wanita. Fungsi hormonnya ini adalah memicu ovulasi pada wanita untuk menghasilkan sel telur untuk pembuahan atau fertilisasi. Lalu fungsi yang kedua adalah meningkatkan estrogen pada wanita. Nah, nanti jelas
Lalu yang kedua adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, target utamanya ini adalah semua sel di dalam tubuh. Nah, fungsinya ini apa? Untuk merangsang anabolisme protein dan pertumbuhan tulang dan jaringan lunak, serta memiliki efek metabolik langsung, mencakup mobilisasi lemak dan penghematan glukosa. Lalu yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Nah, target utamanya adalah kelenjar adrenal yang fungsi hormonnya itu merangsang sekresi kortisol. Dan yang keempat adalah prolaktin yang target utamanya adalah jaringan payudara yang berfungsi untuk mendorong perkembangan payudara serta merangsang sekresi susu. Hampir mirip dengan hormon oksitosin ya. Lalu yang kelima adalah TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang target utamanya adalah kelenjar tiroid yang berfungsi untuk memainkan peran yang banyak dalam tubuh, termasuk denyut jantung, metabolisme, dan bahkan membantu mengatur suhu. Lalu ada hormon yang terakhir adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, ini tuh target utamanya di sel gonad dan berfungsi mengatur sekresi hormon-hormon seks wanita, estrogen dan progesteron oleh ovario. Pada pria, hormon ini merangsang testis untuk mengeluarkan hormon seks pria yaitu testosteron. Nah, di sini akan saya gambarkan perbedaan sifat hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dan posterior. Seperti yang tertera di layar, hipofisis posterior ini langsung mensekresikan hormonnya yaitu ADH dan oksitosin. Dan targetnya hormon ini langsung bekerja pada targetnya. Sementara kalau misalkan hipofisis anterior, hormon-hormon tersebut yaitu GH, TSH, ACTH dan lain sebagainya itu distimulasi dulu oleh hipotalamus. Hormon-hormon yang ada di hipotalamus seperti GHRH atau growth hormone releasing hormone, TRH, thyroid releasing hormone dan lain sebagainya. Lalu kemudian ditransmisikan ke hipofisis, kelenjar hipofisis yang nantinya akan menstimulasi pengeluaran hormon yaitu seperti GH, TSH dan lain sebagainya. Nah, nanti baru ke target jaringan masing-masing seperti kelenjar endokrin, hati, tulang. Lalu langsung barulah ke jaringan sasaran. Makanya kenapa hormon-hormon di kelenjar hipofisis disebut hormon tropik. Lalu kita langsung masuk ke case dari penyakit yang disebabkan oleh kelainan di kelenjar hipofisis. Kali ini saya akan mengambil kasus akromegali. Akromegali ini apa? Akromegali berasal dari istilah Yunani, yaitu akron yang berarti ekstremitas dan megale atau besar. Jadi kalau misalkan digabungkan, ini adalah pembesaran yang sangat ekstrim atau tidak biasanya gitu. Yang didasarkan atas salah satu temuan klinis akromegali yaitu pembesaran tangan dan kaki. Seperti yang kalian lihat di gambar slide sebelumnya, tangan dan kaki yang saya tunjukkan itu berbeda dengan ukuran yang normal. 9-80% kasus akromegali disebabkan oleh tumor hipofisis. Gejala klinis yang dijumpai pada pasien akromegali disebabkan oleh massa tumor dan hipersekresi atau sekresi yang berlebihan hormon pertumbuhan, yaitu growth hormone, yang terjadi setelah lempeng pertumbuhan tulang menutup. Prevalensinya sendiri di Indonesia, angka prevalensi akromegali diperkirakan mencapai 70 kasus dari 1 juta penduduk. Sementara angka kejadian akromegali diperkirakan mencapai 3-4 kasus setiap tahunnya dari 1 penduduk. Jadi kalau misalkan ada 1 juta penduduk, 3-4 orangnya kemungkinan
mengalami akromegali seperti itu. Frekuensi akromegali pada laki-laki maupun perempuan sama, jadi kemungkinannya setara. Nah, usianya yang biasanya terkena akromegali adalah 40 sampai 45 tahun. Nah, ini kenapa? Karena biasanya pada umur segitu 40 sampai 45, nah itu tuh terdapat kelainan di kelenjar hipofisisnya. Kelainannya itu apa? Yaitu mengeluarkan growth hormone secara berlebihan. Seperti itu. Etiologinya adalah hipersekresi GH atau growth hormone yang biasanya disebabkan adalah adenoma somatotrop atau kata lainnya tumor hipofisis. Tumor hipofisis ini terjadi biasanya karena ada benturan atau ada mutasi dari jaringan hipofisis itu sendiri. Nah, itu tuh karena tumor itu sendiri akan mempengaruhi sekresi dari hormon lain. Salah satunya apa? Yaitu growth hormone ini. Nah, apabila growth hormone kan yang berfungsi untuk pertumbuhan, itu akan merangsang pertumbuhan di sel-sel lain, sel-sel target. Seperti yang dibilang oleh saya di slide sebelumnya, growth hormone ini mempengaruhi pertumbuhan oleh jaringan lain. Biasanya itu yang terlihat dampaknya ada di tangan dan kaki seperti itu. Selain adenoma somatotrof yang mendeteksi sekresi growth hormone, tumor mammosomatrotrof dan adenoma acidophilic stem cell yang mensekresikan GH dan prolaktin. Jadi penyebabnya sama ya, yaitu sekresi growth hormone yang berlebihan seperti itu. Manifestasi klinik ini biasanya sakit kepala karena penyebab tumor yang tadi itu akan mempengaruhi kinerja otak yang lainnya, hidung, lidah, tangan ataupun kaki yang membesar. Nah, ini ciri-ciri utama dari akromegali. Lalu ada artritis, disfungsi organ karena yang tadi saya sebutkan, hipofisis ini terletak di otak dan dekat dengan hipotalamus. Nah, ini bisa mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh seperti itu. Lalu ada hipertensi, diabetes tipe 2 dan lain sebagainya. Regulasi normal growth hormone. Nah, jadi growth hormone maupun somatotropin atau biasa GHIH, growth hormone inhibitory hormone. Jadi kan seperti yang saya bilang juga di slide sebelumnya, jadi di hipotalamus itu terdapat hormon-hormon yang menstimulasi sekresi dari growth hormone, yaitu ada growth hormone releasing hormone dan growth hormone inhibiting hormone. Jadi ada dua, yang satu yang releasing untuk melepaskan atau mensekresikan growth hormone, yang inhibiting itu untuk menstop dari growth hormone itu sendiri. Nah, ini bekerja pada hipofisis anterior gitu, dengan berikatan pada reseptor protein J couple yang terkait pada jalur kedua CAMP dengan GHRH meningkatkan CAMP dan somatostatin menurunkan CAMP. Seperti yang kalian lihat di layar. Jadi olahraga, stres, dan glukosa gula darah itu tuh bisa merangsang sekresi dari GHRH atau growth hormone releasing hormone. Nah, itu akan mempengaruhi di hipotalamus. Dari hipotalamus ini nanti akan mensekresikan growth hormone releasing hormone dan akan diproses oleh hipofisis anterior untuk mengeluarkan growth hormone itu sendiri. Nah, nanti growth hormone itu akan merangsang sekresi IGF atau insulin growth factor 1 oleh hati. Dan IGF-1 pada gilirannya adalah inhibitory primer sekresi GH oleh hipofisis anterior. Dan IGF-1 itu menghambat somatotrop di hipofisis secara langsung dan selanjutnya menurunkan sekresi GH dengan menghambat sel penyekresi GH dan merangsang sel penyekresi somatostatin di hipotalamus.
sehingga menurunkan perangsangan somatotrop oleh hipotalamus. Selanjutnya GH sendiri menghambat reaksi GHRH hipotalamus dan merangsang pelepasan somatostatin. Jadi ketika kadarnya sudah cukup banyak, itu secara otomatis akan menstimulasi GHIH atau somatostatin untuk menyetop pengeluaran GHRH sehingga growth hormonnya itu terhentikan gitu sekresinya. Patofisiologi. Sekresi growth hormone oleh sel-sel somatotrof hipofisis anterior dikendalikan oleh dua faktor seperti yang tadi saya sebut, yaitu GHRH dan somatostatin. Tumor hipofisis anterior ini menimbulkan efek massa terhadap struktur sekitarnya, sehingga sebagian tumor hipofisis ini meningkatkan produksi growth hormone yang berlebihan. Kalau misalkan pada anak-anak, ini disebut gigantisme. Sementara kalau misalkan sudah dewasa, itu disebut akromegali. Kenapa? Karena pada saat anak-anak, lempeng epifisis yang ini pada ujung-ujung tulang panjang masih belum tertutup. Sementara kalau misalkan sudah dewasa, itu sudah tertutup gitu. Makanya sudah umur 20 itu pertumbuhannya terhenti seperti itu. Tujuan terapinya seperti yang terlihat di layar. Yang paling utama adalah growth hormone ini kurang dari normal value-nya. Nah, cara ngeceknya gimana? Itu bisa dicek di laboratorium. Untuk yang lain ini bisa dicek juga, jadi satu paket gitu, dan itu tuh untuk mendiagnosa apakah tumor hipofisisnya itu sendiri mengganggu sekresi hormon yang lain atau tidak. Treatment yang paling utama dari akromegali adalah yang pasti pengeluaran dari tumor hipofisisnya itu sendiri. Kenapa? Karena tumor hipofisis itu akan mengganggu regulasi di dalam tubuh, karena kan yang namanya dalam otak itu sendiri kan itu sebagai regulator di dalam tubuh, sebagai pengendali tubuh. Nah, sebagai pengobatan tambahannya, kalau misalkan pengangkatan tumor ini kurang berhasil gitu, maka akan digunakan obat-obat seperti growth hormone antagonis dan somatostatin analog serta dopamin agonis. Nah, ini kita masuk ke terapi farmakologi. Analog somatostatin ini bekerja dengan menghambat atau menurunkan produk GH, somatotropik hormon, serta menekan respon LH untuk GHRH. Jadi seperti yang kalian lihat, obatnya ini analog somatostatin, atau dengan kata lain, obatnya ini mirip dengan somatostatin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan growth hormone, releasing hormone gitu. Jadi untuk farmakodinamiknya sendiri ini menghambat sekresi dari CAMP gitu, dan aktivasi ion seperti K+ dan Ca2+ yang mengakibatkan hiperpolarisasi pada membran dan menghambat kalsium dengan depolarisasi. Jadi saya jelaskan kembali bahwa mekanisme kerja dari analog somatostatin yaitu berikatan dengan reseptor somatostatin yang nanti akan memproduksi GHIH yang berfungsi untuk menghambat sekresi dari growth hormone itu sendiri. Contoh obatnya yaitu octreotide injeksi. Nah, dosisnya ini 100 mikrogram yang diberikan secara subkutan 3 kali sehari. Nah, ini memiliki kontraindikasi dengan kehamilan dan ibu yang menyusui. Efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna, mual, muntah, kembung, diare, dan gangguan fungsi hati. Lalu ada lanreotide.
injeksi juga dengan dosis 60, 90, 102 atau 120 non-reotid dan diberikan secara injeksi subkutan dalam. Diberikan setiap 4 minggu sekali. Kontraindikasi dengan gangguan hati dan kontraindikasi dengan pasien memiliki gangguan hati serta memiliki efek samping, kesulitan bernafas, pembekakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, mual, muntah, diare, dan sebagainya. Lalu ke golongan obat selanjutnya yaitu antagonis reseptor hormon pertumbuhan atau GH reseptor antagonis yang bekerja atau mekanisme kerjanya antagonis terhadap aksi GH endogen dengan memblokir pengikatan perifer terhadap reseptornya. Agen ini tidak menghambat produk GH-nya, tapi menghambat efek fisiologis dari growth hormone pada jaringan target. Farmakodinamiknya adalah menggunakan treatment dari akromegali, digunakan untuk treatment akromegali di mana mengurangi eksesif dari IGF-1 atau insulin growth factor 1 dengan dengan berikatan dengan growth hormone reseptor secara selektif. Nah, jadi dia berikatan dengan growth hormone reseptornya. Dia tidak mengurangi produk GH-nya atau growth hormonnya, tetapi menghalangi growth hormonnya itu berikatan dengan reseptornya, dengan reseptor target, sehingga growth hormonnya tidak menghasilkan efek secara fisiologis seperti itu. Dan ini mengurangi gejala dari akromegali yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis terhadap aksi GH ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Contoh obatnya adalah pegvisoman dengan dosis 10, 15 atau 20 mg per harinya. Sedangkan untuk kadar serum GF-nya ini dosis ini berdasarkan kadar serum IGF-1-nya. Nah, itu tuh bisa hingga 6 hari 1 kali. Nah, obat ini kontraindikasi dengan pasien yang mengidap gangguan fungsi hati dan memiliki efek samping sakit punggung, diare, pusing, mual, dan sebagainya. Lalu ada golongan dopamin agonis yang memiliki mekanisme menghambat produksi growth hormone juga sebagai inhibitor prolaktin dengan menstimulasi dopamin hipofisis. Jadi selain GH-IH, dopamin ini sendiri memiliki fungsi untuk menghambat produksi growth hormone. Tetapi efeknya memang sangat minim, tidak sebesar somatostatin atau GH-IH. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar, salah satu contoh obatnya adalah bromokriptin. Itu tuh akan berikatan dengan D2 reseptor, di mana nanti akan menaikkan kadar C2 dan akan menstimulasi dan akan meregulasi fungsi motorik dari pelepasan prolaktin. Bromokriptin untuk akromegali mula-mula dosis yaitu 1 sampai 1,25 mg menjelang tidur. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap setiap 3 sampai 7 hari kemudian setelah penggunaan pertama menjadi 5 mg dalam 2 atau 3 kali sehari. Kontraindikasi dengan hipersensitivitas bromokriptin, toksemia gravidarum, hipertensi pada wanita pasca persalinan atau nifas. Memiliki efek samping mual, muntah, konstipasi, dan lain sebagainya. Lalu obat yang terakhir yaitu cabergoline. Terapi dimulai dengan 0,25 mg 2 kali seminggu atau 0,5 mg sekali seminggu. Dosisnya bisa ditingkatkan hingga maksimal 1,5 hingga 2 mg 2 atau 3 kali seminggu. Memiliki kontraindikasi dengan
riwayat masalah jantung dan pernafasan, alergi terhadap cabergoline atau obat jenis ergot, hipertensi, wanita hamil dan menyusui, dan memiliki efek samping mual, muntah, sakit kepala, dan sembelit. Nah, ini adalah algoritma tata laksana acromegaly, di mana pelaksanaan pertamanya yaitu adalah pemindahan tumor dari kelenjar hipofisis itu sendiri, karena akan mengganggu kinerja otak yang lainnya dan mengganggu sekresi hormon-hormon lainnya, di mana itu akan sangat membahayakan dari tubuh si pasien itu sendiri. Lalu yang pertama diberikan adalah SSA atau somatostatin agonis. Lalu apabila terapinya kurang, lalu akan ditambahkan dengan dopamin agonis. Apabila masih kurang juga, nanti akan ditambahkan growth hormone antagonis, dan seperti yang bisa dilihat pada layar. Ini ada beberapa literatur yang kami gunakan. Ada 5 literatur yang bisa kalian lihat sendiri. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.